Apakah Gibran tidak belajar tentang adab? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dipunggam. Sahabat SJ, setelah para bapak, para ibu, kemudian kita lihat dengan pakaian yang sama, Gibran tampaknya akan melaksanakan sholat. Entah sholat duhur atau sholat apa, nggak tahu nih, kita belum dapat info yang terlalu jelas, tapi mungkin sholat Jumat ya, karena jamaahnya banyak kan begitu biasanya. Nah kemudian Gibrannya datang telat, tampak seperti Gibran lah ya kalau kita pakai kalimat yang aman ya, karena tampak depannya nggak kelihatan, cuman baju batiknya sama, kemudian pengawalnya mirip-mirip para pengawal presiden, wakil presiden. Nah, dia datang telat, langsung merangsek ke area depan. Memang tampaknya bukan yang terdepan, kedua apa ketiga, nanti kita lihat videonya. Tapi yang menarik adalah ketika Gibran masuk, ya bukan cuma Gibran sendiri. Gibran sendiri kayaknya cukup itu. Tapi ada para pengawal yang akhirnya jamaah yang sudah ada di situ, sudah duduk di situ, itu diusir. Dipersilahkan untuk meninggalkan saf depan, geser ke belakang. Dan kita dapati penjelasannya dari sebuah hadis, itu tidak boleh, itu haram itu. Bahkan Buya pun ada, bukan Buya Hamka, Buya Yahya, itu juga sama menyatakan haram. Bahkan telak-telak itu kalau ada mempersilahkan untuk pejabat yang di depan, kemudian jemaah lainnya bergeser, haram itu. Jadi bukan sekedar niradab. Kan pertanyaannya, ini niradab atau haram? Ya dua-duanya gitu. Apakah Gibran tidak belajar tentang adab? Kalau belajar ya konstitusi tidak akan dilanggar, bro. Kan ada yang orang sudah tahu itu sebuah kesalahan tapi tetap dilakukan. Itu yang namanya mental culas dan tak tahu malu. Ini gimana konsepnya orang yang datang belakangan menggusur jamaah yang sudah datang duluan ke masjid. Padahal kalau mau, ya datangnya duluan. Nggak ada itu pejabat di depan Allah, itu semua sama itu. Coba kita lihat ya videonya ya. Dari awal nih. Ini detik-detik. Nah, belum ini. Itu batik biru. Nah ini mulai disuruh pindah. Panggilan sholat ya. Nah ini kalau Gibran tidak paham, saya kira kita maklumi lah. Mungkin tingkat keberagamaannya rendah ya. Tapi ya disiapkan gitu tim istana bukan kepresidenan, wakil presidenan ini. Tokoh-tokoh, orang-orang yang paham bagaimana adab, bagaimana nilai-nilai agama yang seharusnya dilakukan. Ini luar biasa kejelian netizen ya. Mungkin yang ngerekam juga nggak bermaksud untuk mempersoalkan itu. Tapi kan kita lihat nih, detik-detik kemudian jamaah lain disuruh pindah. Itu pindah, lihat tuh yang pakai batuk hitam. Agar para pengawalnya bisa berdekatan. Luar biasa ini. Nggak boleh ini. Aduh. Nah, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak boleh seseorang meminta berdiri orang lain dari majelisnya lalu ia duduk di tempat tersebut. Sahih ini. Hadis riwayat Bukhari nomor 6267 dan Muslim nomor 2177.
Ada penjelasannya. Jadi ya minta maaf lah Gibran ya. Minta maaf lah sama orang itu, minta maaf sama jamaah lain. Ya minta maaf atas keteledoran, ketidakpahaman Anda gitu. Mungkin Anda nanti bilang, oh saya nggak ngerti apa-apa, saya lagi fokus mau sholat. Ya bisa-bisa aja dia melakukan pembenaran begitu. Pejabat biasanya selalu jago ngeles gitu ya. Ngeles di mana? Nah, kemudian bukan hanya itu. Ini siapa sih? Lihat yang pakai baju batik berpeci. Ya Gibran. Karena di saat yang sama ketika kita persoalkan para itu, ya batiknya itu juga sama. Mestinya nggak boleh. Aduh, nggak tahu aturan. Padahal dulu Pak JK nggak gusur orang kalau ke masjid. Saya pernah ya, berada di masjid di Unpad ya, sholat Jumat tuh. Saya ada di saf ketiga lah, sekitar ketiga keempat gitu. Kemudian datang Deddy Mizwar. Tempo hari masih menjadi wakil gubernur Jawa Barat. Itu saya lihat beliau juga ada pengawalnya. Tapi dia datang sendiri, ya, masuk mengisi saf yang kosong untuk satu orang, ya sudah gitu. Pengawalnya di belakang, mengisi saf yang kosong juga. Kan, oh takut barangkali, takut diapa-apain ya. Aduh, dia lagi katanya, kasih tahu dong. Dikira Allah bakal seneng kali ngelihatnya ya, padahal baru aja dijelasin. Nah, coba kita lihat nih, Buya Yahya ini. Pendek aja lah. Kalau geser orang minggir sana, saya ke situ. Wah, ini haram. Sudah orang duduk gara-gara ada pejabat datang lalu diusir. Haram. Udah, jelas. Gara-gara ada pejabat diusir, haram. Clear ya, clear sekali ini. Ini perbuatan haram, Gibran. Ya, saya nggak tahu. Ya sekarang dikasih tahu lah, minta maaf aja lah. Nah kemudian masih di waktu yang kurang lebih bersamaan, akhirnya ya Fufu Fafa ini menjadi familiar juga di kalangan rakyat. Ketika lihat siapa Gibran, oh Fufu Fafa. Ini kejadian juga ini. Warga Kemayoran menyapa Wapres Fufu Fafa. Langsung ditegur sama Pas Pampres. Coba kita dengar. Tegur langsung. Auto ditegur Pas Pampres. Pas Pampresnya untung aja nggak nangkep ya. Tapi kan itu akhirnya menjadi familiar gitu. Gibran ya Fufu Fafa gitu. Makanya biar clear, biar jelas kalau Gibran tidak mengaku bahwa itu bukan saya, ya udah diusut saja di pengadilan gitu. Dibuktikan saja gitu. Kalau ternyata bukan kan nanti kita, termasuk saya yang minta maaf ke Gibran, maaf sudah salah. Tapi kalau nggak disebutkan, ya sudah berarti benar kan gitu. Jakarta Timur hadir menyimak. Terima kasih pagi Bang. Salam akal sehat. Tidak punya etika, seharusnya kasih contoh di belakang aja. Orang akan simpati. Iya betul, harusnya begitu. Wah agak aneh juga nih, sholat diusir. Kalau belajar agama mah nggak mungkin nggak beradab dan berakhlak Kang Saiful. Oh iya benar juga ya. Pasti dia nggak belajar agama. Asa zaman Mulyono aturan nu ngahalangan Fufu Fafa diubah-ubah. Iya aturan agama mau diubah juga. Iya aturan konstitusi aja pun diubah gitu. Kan aturan agama. Dia bisa carmuk sama manusia tapi sama Allah tidak bisa ya. Orang tuanya tukang tipu-tipu gimana enaknya nih? Kenapa harus marah dipanggil Fufu Fafa? Kan memang bukan Fufu Fafa. Iya ya. Kalau memang benar Fufu Fafa ya nggak usah marah karena memang benar. Kalau bukan Fufu Fafa ya nggak usah marah juga. Kan bukan. Jadi harusnya dibikin simpel aja gitu. Jadi ada satu celah yang bisa dilakukan untuk terus memproses Fufu Fafa dan sekaligus persoalan-persoalan lainnya. Kalau kemudian data dan penjelasan ilmiah soal keterlibatan akun Fufu Fafa
yang kemudian dikatakan telah melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh wakil presiden, itu dibawa ke forum privilegiatum namanya, forum khusus di Mahkamah Konstitusi. Maka di sana mungkin kita bisa bongkar berbagai kejahatan pemilu lainnya yang dilakukan oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya. Kita kan mau dengar di Mahkamah Konstitusi apa pembelaannya, kok nomor teleponnya sama, kok kalau dikirim mengarah kepada nomor teleponnya, kok nomor telepon itu terdaftar ketika dia mengajukan diri menjadi wali kota Solo. Bagaimana dia membantah, dan bagaimana kemudian sidang di Mahkamah Konstitusi untuk pertama kali kita meminta bahwa ada presiden dan atau wakil presiden dimakzulkan karena melanggar konstitusi. Kalau enggak, pasal ini tidak pernah akan terpakai. Jadi ada gitu. Di Mahkamah Konstitusi ada forum khusus untuk mengkaji ini. Yuk, kita dorong ya. Proses terus. Agar negeri ini membaik gitu. Agar Pak Prabowo fokusnya jelas gitu pada tantangan yang ada. Bukan gangguan yang ada di sampingnya. Kan begitu. Ayo Bang Ferry, jangan tunggu lama, bawa ke forum khusus MK katanya. Kata menurut Ferry Amsari ada itu celahnya. Ya. Bahkan kalau mau ditelusuri lebih jauh, ini juga ada. Misalkan, ya ini pelanggaran MK ya. Tadi kata Ferry Amsari bisa diproses. Kemudian ini juga informasi dari kawan-kawannya Gibran waktu SD dan SMP juga bermunculan hari ini. Bagaimana ketika waktu SD kelas 2 katanya ditanya 2 tambah 2 sama dengan berapa? 6. Terus SMA-nya ada pindah 4 kali. Nah ini harus diklarifikasi. Pertama di SMA Santo Yosef. Lalu pindah ke SMA Kristen. Tidak sampai lulus. 2 kali di sekolah Kristen ya. Loh kok? Tiba-tiba menghilang dan sekolah di Singapura. Dia mungkin pindah karena otaknya nggak nyampe. Nah yang begini-begini harus segera. Jangan diabaikan seperti yang kemarin ijazah palsunya Jokowi. Yang tidak terbukti ijazahnya asli. Maka terus kita perjuangkan ini. Karena kita harus punya sejarah yang meluruskan. Tapi ada yang lucu dari Habibur Rahman. Coba kita dengarkan ya testimoninya tentang Gibran. Gibran selevel S3. Nggak sengaja ngobrol waktu kak. Nah, kita ulang ya pakai suara. Tadi nggak ada suaranya soalnya. Pintar Pak. Saya pernah nggak sengaja ngobrol waktu kapan ya? Waktu dipanggil Bawaslu. Kan ngobrol tuh ada 3 jam. Oh iya. Ngobrol dengan Mas Gibran. Wah ya Allah, Masya Allah Pak. Ini anak kayak orang yang sekolah politik sampai doktor gitu. Iya. Itu sampai sama pewawancaranya juga diketawain miris gitu. Oh kok bisa begitu ya? Nah, ya inilah saya kira padahal sebetulnya di awal sudah ada upaya untuk menyeleksi persoalan ijazah. Itu yang dilakukan Anies Baswedan ketika menjadi menteri. Kalau tempo hari ini terus berjalan, mungkin nggak akan ada kejadian. Yang palsu-palsu itu merajalela. Rabu pagi, Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Budaya Anies Baswedan mengecek ijazah seluruh aparatur sipil negara di kementeriannya. Hal ini dilakukan menindaklanjuti temuan Menristek dan Dikti terkait ijazah palsu. Langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti itu langkah benar. Kemudian dari Kemenpan juga sudah melangkah itu. Kita juga sekarang begini, kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftar yang keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Pengecekan ijazah pegawai negeri sipil sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penanganan ijazah palsu ASN, TNI, Polri, lingkungan instansi pemerintah. Apabila ada indikasi pemalsuan ijazah atau penggunaan ijazah palsu, maka oknum aparat negara tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuh, nggak akan ada tuh Doktor Honoris Causa Raffi Ahmad. Dan banyak pejabat-pejabat lain laginya yang dipertanyakan. Ini dari kampus mana? Kok bisa gitu? Dia termasuk Gibran gitu.
yang tidak jelas juga. Maka persoalan ini adalah persoalan yang harus segera diselesaikan, ya, diperjelas ke rakyat agar tidak lagi terus menjadi simpang siur persoalan Fufu Fafa.